Campak pada anak merupakan penyakit infeksi yang mudah menular dan sering terjadi pada usia anak-anak. Kondisi ini perlu dikenali sejak dini supaya mudah dan lebih cepat ditangani. Dan penanganan yang cepat dan tepat dapat mencegah terjadinya komplikasi. Halo Sobat RSU UKI, perkenalkan saya Dr. Kartika Hardiani, MKetlin SPA. Saya dokter spesialis anak yang praktek di setiap hari Selasa dan Kamis, pukul 10 sampai jam 12 siang. Serta hari Sabtu pukul 17 sampai selesai. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai campak pada anak dan bagaimana sih cara mengenalinya. Campak itu adalah penyakit infeksi. Dia tuh disebabkan sama virus dan mudah banget menular. Jadi kalau di anak-anak tuh biasanya ada tandanya, ada demam tinggi, batuk, pilek, matanya merah. Yang paling khas itu adalah ruamnya. Dia bisa muncul ruam kemerahan pada kulit saat terjadi demamnya masih berlangsung. Jadi kalau cara penularan campak itu dia bisa nularnya lewat percikan liur ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang lagi membawa virus campak, dia batuk, bersin, terus ada di dalam satu ruangan yang sama aja, kira-kira setengah jam itu udah bisa menyebabkan penularan. Jadi kontak erat atau dia berada di dekat kita, di sekitar kita, itu udah pasti bisa menjadi salah satu cara penularan yang paling cepat. Jadi untuk yang khawatir dengan anak-anak yang takut ketularan campak, tolong jangan berada di keramaian bersama-sama dengan satu penderita campak dalam satu ruangan yang sama. Itu sudah cukup untuk bisa ya paling tidak mencegah penularan campak. Itu kira-kira. Gejalanya itu dia tuh bisa khas banget sih. Yang pasti demamnya pasti tinggi, 39, 40. Ada batuk, batuknya bisa batuk kering, bisa batuk berdahak. Bisa ada pilek, terus matanya merah. Merahnya bisa keduanya, bisa salah satunya lalu berpindah ke salah satunya lagi. Terus yang jelas panasnya itu bisa berlangsung sekitar 3-5 hari. Nah, sepanjang panasnya itu, panas tinggi ya teman-teman, bukan demam. Lalu dia bisa muncul ruam kemerahan. Biasanya ruam kemerahan itu dimulai dari sekitar telinga atau belakang leher dan wajah dulu. Pipi kanan kiri biasanya paling kelihatan. Terus akan menyebar ke seluruh tubuh. Dominansinya akan berada di sekitar dada sama perut, lalu punggung. Dan anaknya tuh bakal kelihatan lemes banget atau kayak orang yang anak yang udah kayak nggak punya tenaga, makannya susah, nggak mau buka mulut, dan daerah mulutnya biasanya cenderung kemerahan. Ada juga sih yang biasanya disertai sama ada sariawan atau tenggorokan nyeri. Nyeri menelan itu biasanya menjadi salah satu penyulitnya yang menyebabkan penurunan nafsu makan. Juga akan menyebabkan anaknya akan makin lemah banget. Ada beberapa lagi yang memang biasanya disertai dengan diare. Diare cukup hebat dan itu akan membuat anak-anak bisa jatuh dalam kondisi dehidrasi berat. Kalau komplikasi campak tuh bisa banget sih. Dia bisa yang kayak tadi udah aku ceritain sebenarnya. Dia bisa sampai anaknya jatuh dalam dehidrasi. Yang paling sering adalah peradangan pada paru atau pneumonia. Bisa juga sampai ada peradangan ke otak, diare berat, nyeri perut, sampai ke kondisi anak seperti kondisi malaise berat. Jadi benar-benar yang kerjanya cuma tidur aja, nggak mau ngapa-ngapain dan lemes banget. Disebabkan karena penyakit campaknya itu sendiri dan disertai dengan komplikasi-komplikasi ya, contohnya kayak tadi mulutnya penuh dengan sariawan, nyeri menelan, ada peradangan di tenggorokan, bisa sampai ada infeksi di usus, makanya bisa bikin diare hebat.
Dan biasanya itu semua terjadi pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi campak. Kalau yang udah imunisasi, rata-rata komplikasi itu jarang terjadi. Jadi tetap bisa terjadi campak, tetapi lebih ringan kondisinya. Paling gampang itu mencegah campak adalah dengan pemberian imunisasi pastinya. Imunisasi itu ada imunisasi MR di usia 9 bulan, lalu ada imunisasi MMR itu di usia 18 bulan. Biasanya itu ada boosternya lagi nanti di usia 5 tahun, teman-teman. Jadi, kalau moms sama dad yang suka banget nganterin anak-anak ke DSA, jangan lupa untuk cek jadwal imunisasinya. Cek dulu anak-anak udah lengkap belum imunisasi campaknya. Namanya imunisasi MR dan imunisasi MMR ya. Selain dengan menggunakan imunisasi, pasti adalah menjaga daya tahan tubuh anak supaya tidak mudah terkena infeksi virus. Yang berikutnya adalah menjaga nutrisi dengan pemberian makan yang baik, juga menjaga istirahat yang baik. Jadi anak-anaknya nggak boleh tidur kemalaman, nggak boleh sampai bergadang. Jadi jam 9 malam udah harus tidur ya. Untuk yang lebih pastinya lagi adalah meminum vitamin untuk dapat melengkapi kesehatan tubuh. Kira-kira itu adalah hal-hal yang bisa dipakai untuk mencegah terinfeksi dari virus campak ini. Jadi untuk mom sama dads yang ingin banget bisa ngejaga imunitas anak-anak dengan tidak terinfeksi campak, sebaiknya mengikuti semua yang udah saya sebutkan tadi. Jadi kesimpulannya, kalau campak ini adalah suatu penyakit yang memang merupakan suatu infeksi virus yang sangat menular di kalangan anak-anak. Tapi tidak berarti di dewasa juga nggak ada ya. Dan salah satu pencegahan untuk infeksi campak ini adalah imunisasi dengan sesuai anjurannya IDAI di usia 9 bulan dan di usia 18 bulan. Itu untuk imunisasi utama dan booster pertama. Jadi menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga pola makan yang baik, juga istirahat yang cukup, serta vitamin juga salah satu pendukung yang bisa mencegah penularan dari campak itu sendiri. So, bagi Sobat RSU UKI yang punya anak-anak dengan gejala yang mirip atau menyerupai gejala yang sudah saya sebutkan tadi, curiga dengan infeksi campak, dan ingin tahu untuk benar nggak sih ini campak, boleh loh langsung konsultasi mengenai kesehatan anak, datang ke Rumah Sakit Umum RSU UKI supaya bisa ketemu sama tenaga kesehatan yang dokter-dokter anak yang bisa menjelaskan tentang kondisi kesehatan anak. Jadi, ayo kita sama-sama menjaga kesehatan anak agar anak-anak dapat mengikuti tumbuh kembangnya dengan baik dan tetap terlindungi dari semua penyakit di sekitar kita. Oke? Semangat!